Nabi kita SAW menyatakan, aku menunggu kalian di telaga. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu meeting pointnya, yaitu telaga. Yang jadi masalah kapan waktunya? Kapan waktu Nabi SAW menunggu kita di sana, kangen sama kita? Tidak lain tidak bukan dzalikal yaumul haqq. Itu hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang paling menakutkan, hari yang paling mencekam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada hari yang lebih menakutkan dibanding hari tersebut. Tidak ada kesusahan, rasa sakit, kengerian yang lebih parah daripada hari itu. Hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur-kubur kita, telanjang bulat, tanpa memakai alas kaki, tanpa dikhitan, tanpa bawa perbekalan apapun juga. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ufatan uratan gurlan buhma. Hari itu seluruh manusia dibangkitkan dalam kondisi naked, telanjang, semua nyeker, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, dan tidak bawa apapun juga. Tidak bawa perbekalan, tidak bawa cemilan, tidak bawa air mineral, gak bawa apapun juga. Dan pada saat itu kata baginda Rasul SAW, matahari berada 1 mil di atas kepala kita. Allahu Akbar. Gak ada payung, gak ada baju untuk menyelimuti tubuh kita. Matahari 1 mil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saja kita kepanasan dengan matahari tersebut. Terus kita bayangin gak sih gimana 1 mil di atas kita? Mengerikan. Dan pada saat itu kita gak bisa minta ke siapa-siapa. Yauma yafirul mar'u min akhi. Allah menyatakan pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dia lari dari orang tuanya. Semua di antara semua kita yang mengatakan I love you mom, saya sayang mama, pada hari itu kabur dari mamanya masing-masing. Gak mau tahu, gak tahu mamanya gimana, capek atau enggak, tegang atau enggak. Kita gak mau tahu bagaimana kondisi ibu kita pada saat itu. Wa sahibatihi wa bani, dan begitu juga orang tua kita, dia gak mau tahu bagaimana kondisi kita. Semua mengatakan nafsi, nafsi, yang penting saya selamat, yang penting saya selamat. Seluruh Nabi pada saat itu berdoa, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah selamatkan ya Allah, ya Allah selamatkan ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai dagu, ada yang tenggelam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita dibangkitkan semua, Allah biarkan kita menunggu tanpa ada kepastian. Gak langsung dihisab, gak langsung suruh berjalan di atas sirat, didiemin. Semua mikir dosa-dosa pada saat di dunia. Semua memikirkan dulu waktu dia berzina, gimana berhadapan dengan Allah. Semua yang minum wine dia berpikir tentang pada saat dia minum wine tersebut. Yang hangout pada saat itu dikasih kesempatan untuk menderita, memikirkan dosa-dosanya. Dan itu lama, kita tahu hari itu 50.000 tahun. Pada saat manusia galau tanpa kepastian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan level dan derajat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan telaga, haud. Haud artinya majma'ul ma', tempat berkumpulnya air yang sangat banyak. Iya, telaga.
telaga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum berada di Sahara, yang antum cari air, antum nggak cari iPhone 7 Plus, antum nggak cari tas jinjing merek ternama, yang antum cari air, dan pada saat itu telaga. Apa yang terjadi pada saat itu? Ini baru awal. Pada saat itu Nabi kita SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Beliau berkata di hadapan umat pada saat itu, "Aku akan pergi duluan ke telaga tersebut." Allahu Akbar. Pada saat pemimpin-pemimpin memasuki lokasi ketika sudah steril, ya enggak sih? Kita nggak usah bicara bintang 4 saja. Kalau mau pergi ke sebuah lokasi, langsung turun? Enggak, sterilkan dulu. Setelah semua aman, nggak ada apa-apa, lalu dia akan jalan ke sana bersama protokolernya. Ada foriders, sehingga tidak ada hambatan sampai ke spot atau lokasi tersebut. Tapi tidak dengan pemimpin kita ini. Pemimpin kita SAW, beliau nggak mau merepotin antum. Beliau nggak ingin antum susah. Beliau bilang, kalian tunggu di sini dulu. Ana faratukum 'alal haud. Aku akan pergi duluan ke lokasi. Pada saat itu di haud nggak ada siapa-siapa. Begitu sampai lokasi, apa yang beliau lakukan? Beliau persiapkan sendiri. Beliau persiapkan cangkir-cangkir untuk kita. Beliau siapkan bejana, beliau tuang-tuangin. Kita nunggu asik nih. Kita nggak tahu Nabi kita susah dulu. Kita sibuk di sana, kerja di sana, mempersiapkan segala sesuatunya. Itu penjelasan ana farratukum 'alal haud. Aku akan pergi ke haud duluan, kalian di sini dulu. Baru begitu sampai disiap-siapin bersama para malaikat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan. Beliau handle sendiri, nggak tunggu steril, beliau ada di sana. Begitu sudah clear semua, baru beliau mengatakan, "Ana 'alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum." Aku tunggu kalian di sini. Siapa di antara kalian yang datang kepadaku? Baru kita datang tuh ke haud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi yang menyambut kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut kita, hadirin sekalian. Beliau menjamu antum. Ya antum, kita yang suka terlambat sholat subuh, yang habis kajian masih nongkrong, ngerokok, ketawa ketiwi, kadang-kadang mabok. Itu yang ditunggu oleh Nabi SAW. Yang seringkali lebih memilih panggilan atasan daripada panggilan azan. Itu tuh, Allahu Akbar. Yang untuk memutuskan memakai hijab butuh 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Itu yang dinanti oleh Nabi SAW. Itu yang dituangkan. Aku tunggu kalian. Itu disambut. Kita dijamu sama Rasulullah SAW. Dan kalau antum beruntung, beliau yang memberikan dan menyuguhkan cangkir itu secara langsung untuk antum. Dan gak usah khawatir kekurangan. Semua sudah ready. Nabi kita SAW. Cangkir yang dipersiapkan Nabi SAW sangat banyak, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sangat banyak. Kata Nabi dalam hadisnya, "Aktsar min adadin nujumis sama." Cangkir yang dipersiapkan. Ini kan bukan buat jamaah Al-Azhar. Ini umat. Sampai hari kiamat kelak. Antum bayangin, antum jadi tuan rumah, tamunya 70. Kira-kira babak belur nggak di dapur? Babak belur, 70 orang. Minjem gelas ke tetangga, piring ke samping, nggak ada, harus nyuci. Jadi coba bayangkan,
yang dipersiapkan Nabi itu lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Pertanyaannya, berapa jumlah bintang di langit? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar antum tahu gimana capeknya Nabi SAW. Yang ketemu nih, ini yang ketemu. Ada yang mengatakan 300 sextillion. Lalu ketemu lagi teman-temannya sampai pada titik 100 octillion. Octillion itu berapa sih? Octillion itu setelah angka 100, setelah 100 antum kasih 0,29 kali 0,0000000. Itu jumlah bintang-bintang yang ketemu, belum lagi yang belum ketemu. Antum bayangkan, Nabi itu yang buat, nyiapin, bersih-bersih, kalau bahasa kita sekarang, lalu dituang-tuangin, lalu dituangkan dengan air, kata Nabi SAW, abyadu minal halib, al-thalj, al-fiddah. Air yang dituang oleh Nabi SAW itu lebih putih dari salju. Dalam riwayat dari susu, dalam riwayat dari perak, putih. Tapi susu kan gak manis. Oleh karena itu manisnya bukan ke susu, ahla minal asal. Air telaga ini itu lebih manis daripada madu. Subhanallah. Tapi madu gak punya warna yang indah, gak punya warna yang bersih. Madu warnanya butek, makanya warna ngambil dari salju. Dan susu itu amis. Maka kata Nabi SAW, atyabu raihatan minal misk. Harumnya lebih harum daripada kasturi. Salah satu bahan parfum terbaik di dunia. Tapi parfum rasanya nggak enak, iya kan? Makanya rasa nggak diambil dari parfum, rasa diambil dari madu. Itu yang aku tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, man yashrabuh lam yadhma abada. Barang siapa yang meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya. Allahu Akbar. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan lam yusawwad wajhuhu abada. Wajahnya tidak akan menghitam selama-lamanya. Ya Allah. Ingat, para akhwat, nggak ada sunblock pada hari kiamat. Dan matahari 1 mil di atas kita. Satu-satunya cara mempertahankan wajah kita biar nggak gosong, biar nggak kebakar, meminum air tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika antum minum air tersebut, ada 2 keuntungan. Yang pertama keuntungannya, ini adalah harapan pertama pada hari kiamat. Bisa dikatakan kalau antum berhasil minum air tersebut, aman ke depan. Bisa dikatakan demikian. Kemungkinan besar surga udah. Kemungkinan besar surga. Karena sekali lagi penghuni neraka kehausan apa tidak? Kehausan. Sedangkan Nabi mengatakan kalau Anda berhasil meminumnya, lam yadhma abada, nggak akan kehausan selama-lamanya. Surga. Nggak akan kehausan selama-lamanya. Muka penghuni neraka kebakar. Nabi mengatakan nggak akan hitam tuh muka selama-lamanya. Ini berarti surga secara tidak langsung. Dan itu dukungan moral yang sangat besar sebelum antum berhadapan dengan hisab, sebelum antum ditelanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Hadirin, sekali lagi, usahakan minum air tersebut. Itu dari sisi psikologi. Dari sisi fisik, perjalanan kita masih panjang. Setelah telaga, kita akan berhadapan dengan irt. Apa arti irt? Seluruh perbuatan kita dibongkar sama Allah. Itu irt.
Dan kita akan keringat dingin di sana. Karena semua dibongkar. Weekend kita kemana dibongkar. Long weekend kita kemana kebongkar. Kapan kita main judi dibongkar sama Allah. Check in di mana saja pada saat di dunia dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk ke hisab. Lalu setelah hisab, mizan, ditimbang. Lalu terus sampai ada kegelapan, lalu kita naik ke jembatan yang sangat tipis yang kita dengar dengan sirat. Lalu setelah itu kita berada di sebuah spot atau di pos di mana yang zalim dihisab dan dikisas. Baru setelah itu surga 50.000 tahun. Lalu antum bisa bertahan tanpa air. Dengan meminum air tersebut, kita bisa bertahan. Ngantri pun akan lebih mudah. Itu jutaan orang yang pernah mudik, kita tahu gimana ngantri tiket dulu sebelum ada online. Itu paling berapa ribu sih? Berapa juta? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minum air tersebut. Dan yang luar biasanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang menyuguhkan, Nabi yang memberikan, Nabi yang langsung menyambut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga, ingin ketemu sama kita, menanti kita, capek untuk kita. Seharusnya, kalau kita pakai bahasa seharusnya, setelah sebegitu perjuangan beliau di dunia, harusnya beliau tinggal santai di hari kiamat kelak. Tinggal diservis sama kita-kita. Mau apa ya Rasul? Teh tarik kita buatin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi tidak demikian. Khidmat dari sang Nabi SAW. Dan bagi kita, itulah detik pertama kita menumpahkan rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Yang selama ini kita hanya baca di buku, hadirin. Yang selama ini kita hanya dengar kisah-kisah heroik tentang beliau. Yang selama ini kita baca bagaimana Nabi SAW dengan istrinya. Kana fi khidmati ahlik. Nabi ketika bersama istri itu sibuk bantu Aisyah, bantu Ummu Salamah. Dan begitu dengar panggilan azan, beliau pergi untuk mengerjakan sholat. Sosok yang selama ini kita idolakan karena gak pernah marah sama pembantu. 9 tahun, bahkan 10 tahun Anas menjadi pembantu beliau. Dan Anas mengatakan, Nabi gak pernah mengatakan uff. Nabi gak pernah mengatakan lima fa'alta kadza. Kenapa engkau melakukan ini Anas? Gak pernah. Ana ingin tanya, Anas malaikat atau manusia? Manusia. Anas buat salah tapi gak ditegur sama Nabi. Sosok yang kita idolakan. Karena ketika berdarah, salah satunya di perang Uhud, bukannya sumpah serapah yang diucapkan, bukan caci maki kepada musuh, tapi beliau angkat tangan dan berdoa, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku. Mungkin mereka nggak tahu. Mungkin aku yang nggak fasih nerangin. Ini berdarah, gigi geraham pecah. Sosok yang ketika membuka kota Mekah, lalu berhadapan dengan orang-orang yang mencaci beliau selama 13 tahun, yang menghina beliau selama 13 tahun, yang menjatuhkan beliau selama 13 tahun, yang ketika beliau sujud ada kotoran dan isi perut unta ditaruh di punggung beliau. Ketika beliau masuk kota Mekah dan beliau bisa membunuh mereka satu persatu, apa yang beliau katakan? Idhabu wa antumut tulaqa. Pulang ke rumah kalian masing-masing, kalian gak akan disentuh. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu indah ketika menyakiti musuh dalam selimutnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong kemunafikan, orang yang mengajak 300 pasukan untuk walk out di detik-detik terakhir perang Uhud. Ketika sudah berhadapan dengan orang-orang musyrik di Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul walk out untuk menghancurkan mental kaum muslimin dan menyemangati mental orang-orang musyrik. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menghina Nabi SAW, kata Nabi, aku gak pernah melihat orang yang banyak makan, perutnya buncit, jalannya lelet, kecuali Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh istri Nabi Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal.
Kalau istri dituduh berzina, berarti suaminya becus nggak didik istri? Nggak becus. Lalu ketika mati orang ini, apa yang dilakukan sang Nabi? Musuh besar antum mati, apa yang antum lakukan? Coba, jujur aja, jujur. Sama temen lah, jujur. Nah, mampus. Ini yang ngaji masih mampus. Gimana di sana? Subhanallah, ya. Lo ngeri. Sumpah serapah orang kan ngeri, hadirin. Menakutkan. Jangankan musuh besar, kita senggol dia aja ngamuk dia. Kita nyalip ambil jalannya dikit nggak sengaja karena kebelet, marah dia. Saya pernah dengar ada orang saking marah padahal sepele. Gue sumpahin lo mandul 7 turunan. Subhanallah. Tega banget, mandul 7 turunan. Kalau mandul ada turunan pertama enggak? Gak ada. Kok bisa mandul 7 turunan? Itu saya merenung loh pada saat itu. 7 turunan. Luar biasa. Nah sekarang nih orang memfitnah istri antum berzina, selingkuh, lalu disebarkan di seluruh kota, dan ini orang mati sekarang. Anaknya datang, ya Rasulullah, bapakku mati, boleh nggak saya minta bajumu untuk sebagai kain kafannya? Allahu Akbar. Hidup ngerepotin, mati juga ngerepotin. Tapi Nabi memberikan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu merasa dapat angin, anaknya ini minta nambah, dan anaknya baik. Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat besar, sahabat yang istiqomah. Dia hanya sayang sama ayahnya. Ya Rasul, kalau gitu sholatin deh, doain. Maka Nabi langsung beranjak tanpa berpikir untuk mendoakan dan mensolati dia. Umar syok. Lalu Umar mengatakan, "Atusalli ala munafik?" Engkau ingin mendoakan dan solati munafik? Ya Umar, iya. Kan Allah udah larang wahai Rasul. Kata Rasul, Allah enggak larang. Larang? Enggak. Coba buka At-Taubah ayat 80. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau engkau beristighfar sebanyak 70 kali, Allah pun gak akan memaafkan mereka. Kata Nabi, maka aku akan beristighfar lebih dari 70, 71, 72, 73, 74, 80. Semoga Allah maafkan. Allah kan gak melarang secara tegas. Allah hanya mengatakan 70 gak akan diterima. Yaudah kita coba aja 80. Ilmu maksa, tapi maksanya positif. Maksa karena sayang sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksa karena nggak ingin musuh besarnya masuk neraka. Maksa karena ingin musuh besarnya masuk surga dan punya istana di sana. Musuh besar. Nabi juga Nabi kan nggak bodoh, hadirin sekalian. Beliau orang tercerdas. Beliau ngerti itu bahasa artinya nggak mungkin dimaafkan. Beliau juga paham. Tapi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Beliau tuh sayang sama kita. Kita nggak sadar-sadar. Makanya sampai detik-detik terakhir beliau meninggal dunia, beliau mengatakan ummati. Umatku gimana nih umatku? Umatku gimana nih? Lagi sakratul maut, lagi sakit, lagi bingung. Yang diingat bukan tubuhnya, bukan istrinya, bukan anak-anak. Ummati, antum yang diingat, kita yang diingat. Tapi kita nggak sadar. Dan pada hari itu untuk pertama kali kita melihat wajah beliau, Allahu Akbar, wajah tertampan di seluruh dunia. Bukan hanya melihat, kita disambut oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang banyak dosa, kita yang sering lalai,
Kita yang suka ngeyel kalau diterangkan ini sunnah Rasul loh, tapi kan baik. Allahu Akbar. Antum bayangin gak sih, antum penggila bola, terus antum pergi ke rumahnya Ronaldo, Ronaldo sambut antum, gimana perasaan antum? Antum ngebayangin gak sih, antum pergi ke Washington DC, ke rumahnya Bill Gates yang suguhkan cangkirnya ke antum. Allahu Akbar. Ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, manusia yang sempurna. Dan kita bukan siapa-siapa. Dia nungguin, dia siapin tuh cangkir. Padahal kita satu pun tetes darah nggak pernah menetes untuk membela agama sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disuruh tahajud, subuh terus. Tapi beliau nggak peduli. Ummati, nggak masalah, yang penting umatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu ada sebagian orang yang ditolak dan diusir sama malaikat. Kata Nabi, a'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal nih umatku nih, dan mereka juga dapat kontak denganku. Mereka tahu ini Rasulnya. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi ternyata diusir mereka. Diusir. Hadirin, antum jadi tuan rumah. Yang hadir 2000 orang. Ini lagi sibuk. Terus satu pamitan, cuman kenal temen doang. Kira-kira antum pedulikan nggak? Nggak peduli. Ini tamu masih banyak, masih ribuan. Antum mau pergi aja udah. Gue mau pamit ya udah lupa. Ya makasih ya udah, lupa lagi tuh. Ini nggak kenal. Diusir sama malaikat. Apa kata Nabi? Itu fokus beliau kepada orang-orang yang diusir. Kata beliau, mereka minni wa min ummati. Malaikat, ya Allah, dia itu bagian dari umatku, dia itu bagian dariku. Kenapa diusir? Dikejar terus sampai dijelaskan sama Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Dalam riwayat mereka murtad. Dalam riwayat mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada contohnya. Tapi kan kau enggak tahu. Setelah diberikan penjelasan, maka Nabi pun terdiam dan berhenti. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok pemimpin sejati, pemimpin yang melayani, pemimpin yang tidak butuh kampanye untuk melayani masyarakatnya. Beliau bisa santai di sana, bisa. Tugas beliau sudah selesai, tapi beliau ingin melayani kita. Hadirin, kemana iman? Kemana rasa? Kemana perasaan? Tidakkah hati kita terketuk dengan ini? Kenapa orang bisa jatuh cinta dengan Ronaldo tadi, padahal Ronaldo nggak pernah ngasih apa-apa ke dia? Ngambil pulsa iya, bayar rekening listrik iya buat nonton, ngerusak tubuh iya karena harus bangun jam 1 jam 2 begadang. Tapi bisa tuh fanatik. Kenapa sama sosok ini nggak bisa fanatik? Kenapa sama sosok ini nggak bisa cinta? Kenapa sama sosok ini kita nggak bisa memperjuangkan sunnahnya? Kenapa sama sosok ini yang selalu memikirkan kita sampai pada hari kiamat? Dia mikirin kita, dia nungguin kita, dia nyuci segala macam buat kita, persiapkan cangkir yang jumlahnya tadi kita udah sebutkan jumlahnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita. Nabi menunggu, Nabi nunggu. Pejabat mau nunggu antum? Gak mau. Beliau nunggu. Beliau nunggu kita. Kita harus tunggu. Antum janji sama RI 1. Siapa yang nunggu? Antum. Kadang-kadang antum udah nunggu 2 jam, cancel. Antum pergi ke kementerian, nunggu 3 jam, mohon maaf dipanggil bapak.
Kita buat reschedule lagi. Ini beliau nunggu, sabar beliau nunggu. Lalu beliau layani kita. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah momen ini kita camkan kepada diri kita bahwa Nabi kita menunggu kita pada hari kiamat kelak. Pada saat orang gak peduli, pada saat ibu antum gak peduli, ayah antum gak peduli, teman-teman satu tongkrongan gak peduli, teman-teman satu klub gak peduli. Ana alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum. Aku tunggu kalian di sana.